Shalom, silakan duduk. Selamat Paskah. Saudara, hari-hari ini saya merasa bahwa panggilan Allah di dalam hidup kita dan hidup banyak anak Tuhan sedang kembali dikumandangkan. Saudara, panggilan itu begitu kuat. Ada seorang anak Tuhan yang mendapat sebuah penglihatan. Saudara, di mana dia melihat satu pintu gerbang yang begitu besar dan ditulis di atasnya adalah lawatan. Di depannya saudara ada ribuan, mungkin jutaan orang sedang berdoa untuk meminta lawatan itu datang. Saudara, dan kemudian terdengar suara yang begitu jelas dan Tuhan berkata, aku akan berikan itu untuk Indonesia. Dan saya percaya, saya berdiri di sini dan saya berkata bahwa pasti itu akan terjadi untuk Indonesia. Saudara, tetapi cerita itu belum berhenti sampai di situ. Kemudian Tuhan berkata, sebelum lawatan itu, aku harus lantik begitu banyak penuai-penuai. Aku harus lantik begitu banyak orang yang bersedia masuk di dalam panggilan mereka. Ada begitu banyak orang yang harus berdiri pada tempatnya masing-masing supaya rencana besar itu bisa terjadi. Dan Tuhan berkata, inilah tahunnya. Saudara, ini belum tahun lawatan itu sendiri. Tapi ini adalah tahun di mana pelantikan itu sedang terjadi. Inilah tahun di mana Allah mulai meneriakkan satu panggilan. Mengumandangkan sebuah panggilan buat setiap saudara. Dan tergantung seberapa saudara menginginkannya. Saudara, ini bukan kerja paksa. Tapi ini adalah kerelaan. Seberapa saudara berkata, miliki aku seutuhnya Tuhan. Masukkan aku tepat dalam rencanamu. Tarik aku begitu kuat. Supaya tidak ada kata terlambat dalam hidupku. Tapi aku pada waktu yang tepat, di dalam saat yang tetap, dalam rencana yang tepat, ada di dalam kehendakmu. Saudara bisa berkata amin? Saudara, itulah yang Allah sedang mau. Saudara, hari ini kita akan belajar sesuatu tentang Elisa. Saudara, Elisa adalah seorang yang bisa menanggapi rencana Tuhan. Dia orang yang bisa berkata ya. Pada waktu panggilan itu dilemparkan dalam hidupnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang berdoa. Dan saya tiba-tiba melihat begitu banyak jubah, saudara. Dan saya berkata, Tuhan ini apa? Dan Tuhan kembali berkata, lihat. Ada begitu banyak jubah yang sedang aku siapkan buat anak-anakku. Ada jubah penginjil, ada jubah gembala, ada jubah pengajar. Ada begitu banyak jubah yang aku sedang lemparkan. Tapi siapa yang mau mengambilnya? Siapa yang siap? Saudara berkata, saya tidak mau full time, Bu. Tuhan tidak minta saudara full time untuk menjadi gembala. Saudara tidak perlu menjadi saudara full time untuk menjadi penginjil. Ya benar. Saudara, ini garam dunia, betul? Kalau garam ketemu garam atau kebanyakan garam di satu tempat, di dalam satu panci, jadinya apa saudara? Keasinan. Ya. Akhirnya tidak bisa dimakan, dibuang. Darah tinggi lagi kebanyakan garam. Seringkali saudara kita berpikir kalau Tuhan panggil kita jadi penginjil, maka kita harus full time. Dan kita harus berkumpul dengan orang-orang yang rohani. Semuanya. Dan saya berkata di sini tidak butuh penginjil. Di luar butuh penginjil. Saudara, di tempat kerja saudara. Di tempat di mana saudara tinggal. Di jalan-jalan. Di toko di mana saudara belanja. Di situ dibutuhkan gembala. Di situ dibutuhkan penginjil. Di situ dibutuhkan pengajar. Tuayan sudah sangat masak. Membutuhkan begitu banyak orang yang bersedia berdiri pada panggilannya. Saudara, mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, Elisa ini bukan orang pengangguran. Elisa ini bukan seseorang yang miskin. Saudara, menurut apa yang dikatakan sejarah tentang Elisa, dia adalah seorang yang sangat kaya, saudara, pewaris daripada sebuah ladang
yang sangat besar. Saudara, dan itu juga dibuktikan bahwa orang miskin tidak punya 12 lembu, saudara, untuk membajak. Tetapi dia punya, dan dia melakukan itu, berarti dia seorang yang sangat berada dan punya ladang yang sangat luas. Saudara, tetapi yang luar biasa, pada waktu saudara, Elia datang dan dia cuma melemparkan jubahnya. Elia tidak mengatakan sepatah kata apapun. Elia tidak menjanjikan dan berkata, ikut aku, nanti kau jadi hamba Tuhan besar, jadi nabi, engkau akan dipakai Tuhan dahsyat. Tidak ada janji apapun. Pada waktu itu dilemparkan, saudara. Alkitab berkata, saudara, dia meninggalkan semuanya dan mengejar Elia. Elia juga tidak ngelemparin, terus kemudian diam di situ. Elisa, lu mau nggak? Cepetan dong, kasih jawaban. Saya pusing nih, bergumul dulu deh 5 tahun. Saudara, ini waktu di mana anak-anak Tuhan selalu sibuk bergumul, butuh peneguhan, lewati 5 tanda, membereskan urusan saya dulu, baru nanti saya ikut dengan Tuhan. Tapi Elisa bukan orang yang seperti itu. Begitu Elia lewat, melemparkan sesuatu, dia mengejar dan menangkap. Hari-hari ini dicari anak Tuhan yang bisa menangkap kesempatan. Yang bisa menangkap kesempatan. Ada begitu banyak kesempatan dalam hidup ini lewat. Saudara, setiap kali pagi-pagi Allah membangunkan saudara, itu adalah sebuah kesempatan. Saudara, engkau bisa mengatakan, Tuhan aku ngantuk dan tidur lagi. Tapi kalau pada waktu Allah membangunkan engkau di pagi hari, engkau bangun dan berkata, Tuhan ini aku, maka engkau sedang menangkap kesempatan. Saudara, pada waktu engkau pergi kerja dan mungkin ada seorang yang bertanya, kenapa sih kamu jadi Kristen? Itu adalah sebuah kesempatan. Tapi banyak anak Tuhan berkata, kenapa ya? Ya karena ayah gua Kristen lah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah siap menangkap kesempatan. Mereka tidak pernah tahu apa yang harus dikerjakan. Saudara, ada begitu banyak orang yang melewatkan kesempatan. Baik soal pekerjaan, baik soal iman, baik soal penginjilan, baik soal apapun yang Allah bukakan dalam hidup ini. Hari-hari ini jangan lewatkan kesempatan. Saya bersyukur karena Allah mengajari saya untuk menangkap kesempatan dari sejak saya muda. Pada waktu saya berusia 12 tahun, saat itu tiba-tiba ayah saya berkata, kalau engkau mau menjadi sesuatu, mulai gumulkan itu sejak masa mudamu. Saudara, dan saya mulai berdoa, dan saya berkata, Tuhan, engkau mau panggil saya jadi apa? Dan itulah pertama kalinya, Tuhan tidak janji banyak, tapi Tuhan mulai berkata, baca buku, setiap bulan, setidak-tidaknya 1 buku rohani. Saudara, dan saya bersyukur saya tidak melewatkan kesempatan itu. Saya memakai kesempatan itu dan Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang panjang. Kemudian pada waktu saya berumur 14 tahun Allah mulai berkata, ngajar sekolah minggu. Dan itu bukan favorit, saudara. Ya, saat itu saudara, saya masih remaja, saya tidak suka ngajar sekolah minggu. Tapi saya bersyukur, saudara, saya menangkap kesempatan itu. Saya belajar mengembalakan 4 ekor domba, saudara. Ya, pada waktu itu saya dapat kesempatan untuk memimpin pemahaman Alkitab buat 4 orang. Saudara, dan 4 orang ini, saudara, bukan orang yang rajin dan pengen ke gereja. Jadi kalau saya mau memimpin mereka, saya ingat itu setiap hari Rabu. Ya, itu hari di mana saya memimpin pemahaman Alkitab. Saya yang harus jemputin mereka dari rumah ke rumah, saudara. Dan mending kalau saat itu saya punya mobil, enggak. Jadi saya naik angkot, turun di depan rumah yang satu, jemput, jalan kaki ke rumah yang kedua, bawa ke gereja, ambil lagi angkot, ambil yang ketiga, yang keempat, bawa lagi ke gereja. Saudara, dan itu saya lakukan lebih dari setahun. Saudara, kalau hari-hari ini Tuhan percayakan di dalam hidup saya pelayanan ribuan anak-anak. Saudara, Tuhan percayakan saya untuk pelayanan di Bekasi, untuk melayani anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak mampu. Dan saya lihat bagaimana Allah melawat mereka ribuan. Saya berkata, Tuhan, saya tidak pernah kerjakan apa-apa untuk anak-anak ini. Tapi anak-anak ini yang datang, anak ini haus. Saudara, kemarin kami mengadakan sebuah KKR untuk anak-anak Pratama. Dari umur 8 sampai 12 tahun. Acara jam 6, jam 3 mereka sudah kumpul, saudara. Mereka nyanyi,
Mereka benar-benar saudara bersuka cita. Dan pada waktu ditanya siapa yang mau didoakan, mereka semua lari ke depan sampai semua bilang stop. Ya saya tidak tahu mereka larinya sungguh-sungguh atau karena pengen aja dipegang, saudara ya. Tapi yang satu hal yang saya lihat, ada satu kerinduan yang sangat besar untuk menangkap sesuatu. Dan kemudian saya sering kali berkata, Tuhan, saya bersyukur untuk anugerah-Mu. Tapi Tuhan berkata, coba pada waktu engkau 14 tahun, engkau tidak menangkap kesempatan itu untuk menabur benih kesetiaan, untuk menabur benih pelayanan kepada 4 orang yang sangat-sangat buandel, tidak menginginkan untuk dilayani. Engkau tidak pernah menuai buahnya sekarang. Saudara, hari-hari ini Allah membuka pelayanan sekecil apapun. Allah taruh jiwa dalam hidupmu. Jangan pernah sia-siakan. Karena itu merupakan benih-benih yang sekali waktu engkau akan melihat besar hasilnya. Dari sini ada banyak anak muda. Jangan pernah berpikir bahwa pelayananmu dimulai nanti kalau engkau dewasa. Setiap yang engkau tabur, engkau akan menuainya bertahun-tahun kemudian. Saudara, belajar menggunakan setiap kesempatan. Kalau engkau memulai nanti, engkau tidak akan menuai banyak. Tapi kalau engkau memulai sekarang, di masa engkau sangat muda, maka engkau akan menuai banyak di masa-masa yang akan datang. Jangan pernah lewatkan kesempatan. Hal kedua yang dimiliki oleh Elisa. Saudara, ini orang tidak pernah terikat. Dia punya begitu banyak harta. Tapi pada waktu dia mendapat panggilan itu, dia potong tuh sapi, dia bakar itu bajaknya, dan dia berkata, selesai dengan ini semua, aku masuk dalam panggilan Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, begitu banyak terikat dalam hidup ini. Terikat dengan apa yang dia suka. Mulai dengan yang namanya kenyamanan, fasilitas, cita-cita, prinsip, saudara. Dan itu bisa mengikat begitu banyak anak Tuhan sehingga mereka tidak bergerak. Ada begitu banyak orang yang berkata, ikut Tuhan itu jangan terlalu fanatik lah. Pokoknya lumayan-lumayan aja. Ya, bayar perpuluhan, berbakti, ya cukup. Itu menjadi prinsip yang mengikat mereka. Sehingga mereka tidak pernah berani lakukan sesuatu. Mereka tidak pernah berani menangkap yang Tuhan mau. Mereka tidak pernah berani berlari. Mereka tidak pernah berani lebih intim, dekat dengan Tuhan. Yang lain, saudara, begitu terikat sama yang namanya pekerjaan. Mereka diperbudak oleh pekerjaan. 24 jam pikirannya terus pekerjaan. Sampai tanpa sadar anak istri menjadi korban. Saudara, yang lain lagi terikat sama yang namanya pacar. Terikat sama yang namanya cita-cita. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh kerja. Bahkan ada yang terikat sama yang namanya pelayanan. Tapi hari-hari ini, mari belajar melepaskan. Pada waktu saudara berani melepaskan, itu akan terjadi sesuatu. Saya masih ingat pada waktu saya pulang dari Belanda, saudara. Dan saat itu saya ditawari pekerjaan, saya sekolah arsitek di Belanda. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya ibu rumah tangga dengan 1 suami, dengan 3 anak. Saudara, dan saat itu saya dapat pekerjaan yang cukup baik. Dengan gaji yang bagus, dengan fasilitas mobil. Tapi pada waktu Allah berkata, lepaskan itu. Masuk dalam pelayanan. Melepaskan itu, saudara, itu susah sekali. Melepaskan fasilitas, susah sekali. Karena saat itu saya membutuhkan begitu banyak uang untuk membayar cicilan rumah. Dan saat itu, saudara, saya bahkan tidak punya kendaraan lagi. Dan telepon juga belum masuk di rumah saya. Sehingga kalau saya mau pelayanan, saya mesti berangkat 3 jam di muka. Sudah jalan kaki, saudara ya, mesti antre bus, kemudian nanti sambung lagi sama ojek atau sama segala sesuatu. Sehingga kadang-kadang sampai ke tempat pelayanan sudah dengan baju basah karena keringat, saudara. Dan hari-hari itu iblis terus berkata, seandainya kamu terima pekerjaan itu, kamu punya mobil pribadi, kamu duduk dengan nyaman. Saudara, saat-saat itu saya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang saya pelayanan banyak, saudara ya. Dan pada waktu itu sebulan, kadang-kadang saya pelayanan cuma 2 kali. Sehingga jujur untuk makan pun sebenarnya tidak cukup. Hari-hari itu kadang-kadang teman saya yang dari Belanda telepon dan berkata, In, ketemu yuk di hotel ini atau di mall ini. Kita makan di situ. Saudara, seringkali saya berkata, oh enggak bisa. Saya punya banyak kerjaan. Sebenarnya bukan masalah banyak kerjaan, saudara. Enggak punya duit, saudara. Saat itu jangankan makan di mall, saudara. Untuk makan harian aja mepet, sangat mepet. Tapi hari-hari ini saya bersyukur.
bahwa saya pernah melepaskan itu. Pada waktu saya melepaskan itu, sekarang Allah mengembalikan itu berlipat kali ganda. Pada waktu itu saudara, jangankan masuk mall saudara, atau hotel. Buat makan di pinggir jalan aja, saya masih ingat pada waktu saya hamil anak pertama. Saudara, pada waktu itu saya ngidam sate. Sate pinggir jalan, saya tahu diri lah, enggak sate yang mahal saudara. Itu pun suami saya bilang dengan sungguh-sungguh, jangan beli lebih dari 10 tusuk katanya. Uang kita enggak ada. Cukupnya cuma 10 tusuk bagi 2, 5. Saudara, itu hamil anak pertama. Saudara, setiap kali saya ngidam yang macam-macam, suami saya bilang gini, sudahlah, lawan dengan penguasaan diri. Saya bilang jangan dituruti, misalnya ya, penguasaan diri. Kalau enggak nanti anaknya tidak bisa menguasai diri. Saya pikir dulu bilang aja lah enggak punya duit daripada pakai alasan penguasaan diri. Tapi saya dapati itu benar loh saudara. Anak saya yang pertama terutama itu tidak pernah saudara meminta sesuatu. Bahkan saudara enggak pernah minta sampai nangis. Terus bilang pokoknya saya mau itu. Enggak pernah, enggak pernah. Saudara, saya pernah ingat waktu dia umur 3 tahun, saudara dia dapat sepeda. Dan kemudian saya lupa untuk melihat perkembangannya. Sekali waktu saya pulang pelayanan, saya lihat saudara itu dia usia 5 tahun. Saudara, semua temannya sudah pakai sepeda yang roda 2 tapi ada tambahan kecil-kecil 4 gitu ya. Dan anak saya masih pakai sepeda roda 3. Tapi dia kayuh begitu kencang. Dan badan anak saya itu gendut saudara. Jadi dia kayuh roda 3 untuk bisa menyamai kecepatan teman-temannya yang bersepeda roda 2. Dan akhirnya karena terlalu kencang saudara, patah itu. Sepeda patah jadi 2. Pada waktu saya lihat itu saya kaget. Saya berpikir, kok saya jadi ibunya lupa ya. Teman-temannya semua sudah pakai sepeda roda 2, anak saya masih pakai roda 3. Saya panggil dia dan saya bilang, namanya Stephen. Ben, kamu kok enggak bilang mama sih? Kalau semua teman sudah pakai sepeda roda 2. Ya, terus dia bilang begini, enggak apa-apa kok mah, sepeda roda 3 juga bisa. Terus saya bilang sekarang udah patah, kamu kegendutan, enggak kuat sepedanya. Dan dia dengan senyum bilang, enggak apa-apa, dilas juga bisa. Saudara, dia punya sesuatu yang berbeda. Dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan itu sampai sekarang. Saudara, itu anak punya sesuatu kemampuan. Karena dia dikandung saudara. Dalam keadaan saya belajar menguasai diri, dan menguasai diri. Karena itu saya berharap apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, mari mengucap syukur. Karena ada berkat di balik itu. Amin. Saudara, tapi kembali. Saudara, pada waktu itu saya belajar untuk melepaskan. Dan sekarang saudara, hampir tidak ada restoran yang tidak pernah saya masuki. Hampir tidak ada hotel yang tidak pernah saya makan. Dan yang lebih enak lagi, saya makan di hotel, makan di restoran, bukan saya yang bayar, dibayarin terus. Saudara, itu enaknya jadi hamba Tuhan, percayalah. Tetapi itu saya tidak pernah dijanjikan Tuhan waktu itu. Saudara, Tuhan tidak pernah berkatain, sekali waktu kamu jadi hamba Tuhan, kamu akan keluar masuk restoran dan makan semuanya itu. Enggak. Tapi Tuhan sodorkan yang namanya penderitaan. Tuhan sodorkan yang namanya penguasaan diri. Tuhan sodorkan yang namanya melepaskan segala sesuatu. Tapi saya mau berkata, pada waktu Tuhan meminta dari hidup kita sesuatu, Allah tidak pernah mau membuat kita miskin. Tapi Allah sedang melipat gandakan sesuatu dalam hidup kita. Pada waktu Allah minta sesuatu dalam hidup kita, Allah tidak pernah saudara untuk membuat kita turun. Tapi Allah sedang membuat kita naik. Pada waktu Allah meminta kita melepaskan sesuatu, Allah sedang tidak menukar saudara dari sesuatu menjadi yang lebih murah. Tapi Allah sedang memberikan sesuatu yang lebih mahal, lebih murni, lebih sejati buat setiap anak-anaknya. Keberanian untuk melepas itu diperlukan hari lepas hari. Keberanian untuk melepas anak. Keberanian untuk melepas saudara, prestis. Keberanian untuk melepas apapun. Saya ingat pada waktu pertama-tama saya khotbah saudara. Allah mengajari saya untuk melepas yang namanya standar saya. Cara saya. Saya masih ingat saya pulang dari Belanda. Waktu itu saya baru permulaan pelayanan. Saya diundang saudara di Petamburan. Kalau saudara tahu di Petamburan itu ada sekolah Alkitab. Dan itu meluluskan banyak hamba Tuhan besar. Termasuk Gilbert saudara. Nah saudara, saat itu saya diundang untuk khotbah di situ. Ya, untuk khotbah buat anak-anak muda. Di depan itu saudara ya. Ada duduk hamba-hamba Tuhan senior, pengajar-pengajar dari sekolah itu. Ya, mereka datang bukan buat dengerin saya, mereka datang karena
Ya di sekolah itu mereka sedang mengajar. Jadi mereka mau dengar dari generasi muda lah seperti saya. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan tua, begitu banyak hamba-hamba Tuhan senior yang sudah terkenal di Bethel ini duduk di depan. Saudara dan saya mulai khotbah. Saudara itu khotbah kurang lebih baru setengah jam. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, stop. Saya bilang Tuhan, kalau nyuruh stop di tempat lain. Kalau di sini malu. Nanti dibilang sama pendeta-pendeta senior itu saya tidak bisa khotbah. Mereka berkata kehabisan kalimat itu. Jadi dia diam. Atau grogi. Atau alasan mereka mungkin berkata, ya, wah itu hamba Tuhan kurang tepat. Nutupnya tidak elegan. Saudara kalau khotbah itu kan mesti ada penutupnya. Ya. Saya tahu saudara. Tapi Tuhan berkata stop. Saudara kadang-kadang antara standar saya, prinsip saya, ego saya, dan punya Tuhan. Beranikah kita lepaskan? Akhirnya saya mulailah mau stop. Saya bilang oke Tuhan. Kalau stop terus ngapain? Jadi sembari khotbah ini sembari bergumul dalam hati. Tuhan bilang tantang ke depan anak-anak muda itu. Dengan lagu Oleh Darah Anak Domba. Itu waktu lagu baru pertama kali muncul. Ya. Saya protes lagi sama Tuhan. Tuhan kalau altar call itu pakai lagu yang slow. Ya. Jangan pakai lagu Oleh Darah Anak Domba. Nggak nyocok Tuhan. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan lebih tahu dari kita. Kadang-kadang kita pikir Tuhan itu lupa. Kalau lagu Oleh Darah Anak Domba itu ramai sekali. Saudara dan saat itu saya berkata, please lah Tuhan. Nanti orang bilang apa lagi tentang saya. Hamba Tuhan baru khotbahnya aneh. Altar call pakai lagu Oleh Darah Anak Domba. Aduh, nggak nyocok gitu saudara. Ya kalau lagunya Aku Siap gitu ya. Atau lagu yang tadi ya bagus ya. Segala macam lagu slow lah. Ada begitu banyak. Habis saat itu Tuhan berkata. Kalau engkau tidak pernah bisa meletakkan standarmu, keinginanmu, kebiasaanmu. Engkau tidak pernah bisa jadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Dan hari itu saya siap untuk dipermalukan. Saya tahu itu ujian bukan buat anak-anak. Tapi ujian buat saya. Kalaupun saya nyanyikan lagu Oleh Darah Anak Domba, saya suruh mereka maju dan tidak ada yang maju, saya tahu bukan itu poinnya. Poinnya saya lulus tidak sebagai hamba Tuhan yang harus meletakkan segala sesuatu. Termasuk yang namanya kebiasaan. Dan saya bersyukur. Saya mulai berkata pemusik, nyanyikan lagu Oleh Darah Anak Domba. Ya. Dan saya berkata, saya tantang mereka maju. Dan yang luar biasa Allah tidak mempermalukan saya. Lebih dari separuh lari ke depan. Nangis dilawat Tuhan, saya yang bengong. Kok bisa ya lagu rame begini bikin orang nangis. Saudara. Tapi hari itu saya tahu. Bahwa dia Allah. Dia punya hak. Ada satu lagu baru saudara. Ya, saya tidak tahu saudara pernah dengar atau tidak. Lagu itu sedikit kasar menurut saya, tapi punya kebenaran. Lagu itu judulnya Suka-Sukanya Tuhan. Nah, itu betul loh saudara, lagunya iramanya dangdut ya. Dan lagu itu berkata suka-sukanya Tuhan. Jadi apapun dalam hidup ini suka-sukanya Tuhan. Dan saya rasa rada kasar, tapi betul. Ya, masalah kita mau nyanyi apa bukan masalah selera kita, tapi suka-sukanya Tuhan. Amin. Ya. Masalah bagaimana cara kita khotbah, kapan kita harus berhenti. Bukan masalah saudara suka atau saya suka. Masalah bukan saudara berkata bagus atau saya berkata bagus. Tapi suka-sukanya Tuhan. Masalah kapan saudara menikah. Dengan siapa saudara menikah. Bukan masalah selera kita. Bukan masalah saya sudah jatuh cinta atau tidak. Tapi sekali lagi masalah suka-sukanya Tuhan. Amin. Kalau saudara mengerti ini. Saudara akan menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Karena seorang hamba melepaskan. Melepaskan. Pada saat engkau melepaskan, Allah sedang siapkan yang terbaik buat kita. Saudara percaya? Saudara percaya? Kita perlu berkata Tuhan, buat aku jadi orang yang selalu siap melepaskan. Supaya aku menjadi orang yang selalu siap menerima yang terbaik daripadamu. Hanya orang yang bisa melepaskan adalah orang yang bisa menerima. Orang yang tidak bisa melepaskan adalah orang yang tidak pernah bisa untuk menerima. Saudara yang ketiga. Yang ketiga kita lihat saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21.
lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, yang ketiga saya mau berkata dalam hidup ini untuk mencapai panggilan. Apa yang engkau buat untuk sesama, itu refleksi dari apa yang kau buat untuk Tuhan. Engkau tidak bisa berkata, aku mau tunduk sama Tuhan, tapi istri-istri nanduk sama suami. Ada banyak saudara. Orang berkata, aku tunduk kok sama Tuhan, tapi nanduk sama bos sama suami. Bohong besar, bohong besar. Karena apa yang engkau lakukan buat sesama, itu refleksi dari apa yang kau lakukan buat Tuhan. Saudara, Elisa memulai pelayanannya, bukan bernubuat. Dia memulai pelayanannya, bukan tumbang tangan dan Naaman sembuh. Dia memulai pelayanannya, saudara, bukan menjadi pendoa. Dia memulai pelayanannya, saudara, bukan dengan berkhotbah seperti saya. Tapi dia memulai pelayanannya dengan menjadi pelayan Elisa. Dan ini yang seringkali disalahartikan oleh banyak anak. Oleh banyak orang Kristen. Mereka berpikir bahwa yang namanya pelayanan itu identik dengan menjadi, saudara, diaken. Menjadi pelayan Tuhan identik dengan full time. Menjadi pelayan identik dengan berdiri di mimbar. Menjadi pemimpin pujian, singer, atau yang ambil kolektor. Saudara, itu benar. Tetapi lebih dari itu, menjadi pelayan di rumah. Menjadi pelayan dengan orang-orang yang paling dekat dengan engkau. Itu menunjukkan kualitasmu sesungguhnya. Saya bersyukur saya punya seorang ayah yang menjadi teladan, saudara. Saya bersyukur, saya bangga, saudara. Sungguh-sungguh saya bangga bukan karena dia ayah yang sempurna. Tapi justru karena saya kenal benar ketidaksempurnaannya. Tetapi saya melihat bahwa dia bukan hamba Tuhan yang hanya bisa khotbah di mimbar. Tapi dia menjadi hamba Tuhan yang bisa menjadi pelaku. Dia bukan menjadi hamba Tuhan yang semakin naik, saudara. Maka dia semakin dilayani. Tapi saya melihat bahwa semakin naik, dia menjadi semakin seorang pelayan. Saudara, sekali waktu saya pergi ke Bandung, barusan tahun lalu. Saudara, dan saat itu pembantu lagi pergi, ibu saya lagi kakinya sakit. Tulang tempurungnya itu kurang minyak sehingga kadang-kadang sakit sekali buat naik turun, saudara. Dan ayah saya sedang terima konseling, banyak sekali, mungkin ada sekitar 6 orang. Saudara, dan kemudian dia tawarin, mau minum apa? Ya. Dan rupanya orang itu tidak tahu kalau tidak ada pembantu dan ibu saya lagi sakit. Mereka jawab dengan baiknya, minta teh anget, panas, dan manis. Katanya, saudara. Nah, saudara, saat itu saya lagi pergi. Saya tahu siapa ayah saya dulu. Saudara, ayah saya dulu itu orangnya keras. Jarang masuk dapur. Dan kalau terima konseling, ayo mau ngomong apa? Habis ngomong, pulang. Ya udah, Tuhan ngomong begini, pulang. Modelnya begitu. Jadi buat saya dia nanya aja mau minum apa, itu sudah mujizat besar. Saudara, ya. Tapi yang lebih mujizat lagi, saudara. Di usianya yang sudah menjelang 70, dia naik ke atas. Dia masak air, dia bikin itu 6 gelas susun, dengan kemudian menuangkan air panas dan mencelupkan teh. Saudara, dan saya nanya, Pak, saking syoknya saya, sampai saya tidak bantuin, saya bangong ngomong begini, Pak, Papa lagi ngapain? Dia bilang, bikin teh buat konseliku. Saking bengongnya saya tanya lagi, sejak kapan Papa bikinin teh buat konseli? Terus kemudian dia bilang, bagian dari pelayanan. Semakin tinggi kamu ke atas, kamu semakin harus mengerti bahwa pelayanan itu jasmani dan rohani. Saudara, dan saya lihat bagaimana ayah saya bawa nampan turun. Saking terpesonanya saya tidak bantuin, saya begitu mengagumi, saudara. Saya lihat dia bawa turun dan tiba-tiba saya dengar Tuhan berkata, kamu cari hamba Tuhan mana yang tetap bisa melakukan itu di tengah ketenarannya. Dan Tuhan berkata, kenapa aku begitu menyintai ayahmu? Karena dia semakin ke atas, semakin punya karunia untuk melayani. Saudara, saya bangga dengan ayah saya. Bukan karena dia pengkhotbah besar. Bukan karena dia buat buku. Bukan karena dia disebut nabi. Bukan karena dia, saudara, orang yang bisa begitu tepat mendengar suara Tuhan. Tapi saya bangga karena saya melihat bagaimana karakter seorang pelayan itu semakin kuat dalam hidupnya.
Saudara, saya melihat bagaimana dulu dia selalu menuntut. Sekarang dia selalu melepaskan dan memberi. Saya lihat bagaimana dulu dia selalu keras. Sekarang dia penuh dengan pengertian. Dulu selalu saudara. Ya, dia menjadi seseorang yang sangat-sangat saudara. Disiplin. Sekarang dia disiplin. Tetapi saudara, dia mengangkat mereka. Mengcover mereka yang tidak disiplin. Saudara, itu berbeda sekali. Dan saya lihat pelayanan demi pelayanan. Itu makin. Ya, saudara, makin dia lakukan dengan tulus. Dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pernah berubah. Melayani satu orang. Atau melayani ribuan orang. Dia tidak pernah berubah. Saudara, dia akan setiap kali pelayanan. Dia datang selalu lebih awal. Dia berlutut, dia berdoa. Kenapa? Dia berkata, sebelum Yesus datang, aku harus datang lebih dahulu. Saya belajar banyak. Karena saya tahu. Di dalam hidup ayah saya melihat keteladanan seorang pelayan. Hari-hari ini dicari seorang pelayan. Dicari seorang pelayan. Yesus datang. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bisakah saudara melayani istrimu, suami, anak-anak? Saudara, melayani itu bukan berarti selalu khotbah. Saudara, setiap kali saya pulang seperti ini, saya tahu itu waktunya untuk melayani anak-anak. Saudara, dan melayani anak-anak bukan berarti saya kumpulkan anak saya dan berkata, oke, duduk diam, mama mau khotbah. Enggak. Kalau pulang saudara, saya akan ganti celana pendek. Dan saya akan berkata sama anak saya, mau main apa? Karena buat anak saya yang namanya pelayanan adalah bermain dengan mereka. Dan kadang-kadang mereka memilih permainan yang sama sekali saya tidak suka. Salah satunya adalah smackdown, saudara. Masalahnya anak saya laki semuanya, saudara. Ya, jadi saudara, begitu dia bilang smackdown, ya udah deh, ayo. Gitu ya. Karena dia tidak suka main sama ayahnya, kenapa? Karena tenaganya terlalu berbeda. Kalau ayahnya kan tenaganya pasti lebih kuat ayahnya. Tapi kalau sama saya tuh setaraf saudara. Anak saya umur 11 tahun dan 9 tahun. Dan badannya sudah sesaya. Ya, dan tenaganya lebih kuat dari saya. Dan dia suka sekali smackdown dengan saya karena saya kalah berkali-kali. Ya. Dan itu saya sudah mengerahkan seluruh kekuatan saya. Tapi tetap tidak bisa melempar dia kalau dia sudah duduk di atas badan saya. Dan dia sangat menikmati. Tapi itu bagian dari pelayanan. Itu bagian dari pelayanan. Saudara. Kalau engkau seorang anak, engkau mengantar ibumu belanja, itu bagian dari pelayanan. Engkau ngepel, melakukan dengan sukacita, itu bagian dari pelayanan. Hari ini, saya berdoa supaya sebelum saudara mengharapkan yang besar dari Tuhan, berkata Tuhan, jadikan aku seseorang yang punya hati seorang pelayan. Supaya jubah itu bisa turun dalam hidupmu. Saudara, yang keempat, mari kita lihat saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau ada seseorang yang punya urapan, punya karunia, punya otoritas, punya kekayaan, saudara, dan dia mau pergi, dan kemudian dia tanya, apa yang aku bisa buat? Kamu minta apa saja, aku kasih. Saudara, dan Elisa tidak berkata, berikan karuniamu untuk bernubuat itu. Berikan ya, otoritas. Nah, dia minta rohnya. Dia minta saudara, roh yang menyala-nyala. Dia minta roh yang melekat kepada Tuhan. Dia minta roh yang bisa mendahulukan Tuhan, menyembah Tuhan. Roh yang berdiri, walaupun ribuan orang menjadi nabi palsu. Walaupun ribuan orang menyembah Baal. Tapi roh yang berdiri itu, saudara, itu yang dia minta. Saudara, dia tidak minta karunia. Kalau orang berpikir, pada waktu Elisa berkata bahwa dia minta roh, maka dia minta karunia, itu salah besar. Saudara, dia sedang tidak menginginkan karunia. Dia tidak menginginkan jabatan. Dia tidak berkata wariskan kenabianmu kepadaku. Tidak. Tapi yang dia minta adalah roh yang menyala. Roh yang punya keintiman dengan Tuhan. Roh yang bisa berdiri tegak di tengah seluruh bangsa menyembah Baal. Roh yang bisa menangisi bangsanya. Roh yang bisa menangkap hati Tuhan. Roh yang bisa saudara untuk tetap setia dan percaya sekalipun semuanya kering.
Roh yang seperti itulah yang diminta oleh Elisa. Sekarang kalau Tuhan tanya dalam hidupmu, kamu minta apa? Berapa banyak dari kita langsung berkata, berkati aku Tuhan. Buat aku kaya. Kasih jodoh Tuhan. Aku butuh jodoh. Mungkin ibu-ibu kalau ditanya, mau apa? Buat anakku berhasil. Yang satu lagi yang punya sakit penyakit, sembuhkan aku. Pernahkah kita menginginkan yang rohani melebihi dari yang jasmani? Pernahkah mata kita tidak tertuju kepada karunia, kelimpahan, berkat, urapan, tapi berkata, buat aku menyenangkan hatimu lebih dari segalanya? Pernahkah saudara menginginkan yang namanya keintiman, mengerti hati Tuhan lebih dari semua? Hari-hari ini saudara, hati saya seringkali menangis. Karena saya melihat ada begitu anak Tuhan menginginkan begitu banyak hal yang sebenarnya akan berlalu begitu saja. Tapi saya bisa merasakan bahwa Tuhan sedang sangat sedih. Karena ribuan orang sedang kehilangan kasih yang mula-mula. Ribuan orang datang untuk memperalat Tuhan dan tidak untuk menyintai Tuhan. Datang karena membutuhkan Tuhan, tapi bukan karena merindukan Tuhan. Dan ini menjadi satu pertanyaan. Sampai kapan kita mau begitu? Sampai kapan kita cuma mau mengejar berkat? Kita cuma mau mengejar karunia. Sampai kapan kita mau berebut, saudara, urapan? Tetapi kita tidak sedang merindukan satu roh yang berbeda. Alkitab berkata tentang roh. Kaleb disebut punya roh yang berbeda. Saudara, kenapa disebut berbeda? Karena dia bisa melihat di tengah tantangan, saudara. Di tengah persoalan orang lain bimbang, takut. Dia bisa melihat ke Tuhan. Ini roh yang berbeda. Daniel disebut punya roh yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak pernah terkontaminasi dengan semua yang namanya kekayaan, kecemaran, tahta, saudara. Tapi Daniel punya kekudusan, punya kesungguhan, punya tekad untuk nempel dengan Tuhan. Saudara, Yesus dikatakan punya 7 roh. Roh takut akan Tuhan, roh nasihat, roh keperkasaan. Dan kalau saudara pelajari itu tidak ada hubungannya dengan karunia. Tapi itu lebih banyak hubungannya dengan karakter. Dan hari-hari ini, seberapa engkau menginginkan roh yang seperti itu menguasai hidupmu, merubah hidupmu? Seberapa engkau berkata, Tuhan, buat rohku begitu kuat di dalam engkau. Terjalin begitu nempel dengan engkau. Sampai aku melihat seluruh kehendakmu jadi dalam hidupku. Yang terakhir, saudara. Orang yang bisa untuk menerima panggilan adalah orang yang mengenal Tuhannya. Kalau saudara pelajari Elisa dan Elia. Saudara, kenapa Elisa mengikuti Elia? Lewat hidup daripada Elia, dia belajar mengenal Tuhannya. Saudara, dan dia belajar apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Dia menangkap prinsip-prinsip kehidupan, saudara. Ada banyak orang, pada waktu dia dengar khotbah, dia cuma menangkap prinsip untuk mendapat berkat. Dia cuma menangkap prinsip, saudara, untuk ditolong. Ada banyak orang belajar baca Alkitab, dia cuma mencari jawaban. Tapi sedikit orang yang bisa belajar dari hidup orang lain. Belajar dari Alkitab, belajar dari firman Tuhan. Dan menangkap prinsip-prinsip kehidupan. Sampai mereka mengenal Tuhan. Sampai mereka tahu persis apa sih yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Saudara, dan Elisa menangkap itu. Kalau saudara pelajari, semua kegagalan Elia, dia tidak pernah buat. Dia menangkap semua kelebihan Elia, tapi semua kegagalannya tidak. Dia mengerti benar prinsip, sampai soal yang paling kecil. Saudara, soal Naaman. Kalau saudara pernah pelajari Naaman. Naaman datang, saudara, dan dia tidak keluar. Dia cuma bilang, nah ya, basuh aja di sungai Yordan. Kenapa? Karena dia tahu, Allah bisa menyembuhkan seseorang kalau orang itu cukup rendah hati. Dia bisa saja dia bilang, oh ini orang besar. Ya aku harus cepat-cepat keluar. Nah,
Aku harus bicara baik-baik, menerima. Bukankah sekarang seringkali hamba Tuhan seperti itu? Atau kita semua seperti itu? Kalau dengan orang miskin kita bicara kasar, kita tidak menganggap. Tapi kalau begitu orang besar, tamu, saudara ya, bos, kita begitu sopannya, saudara, dan kita begitu perfectnya supaya mereka salut dengan kita. Iya kan? Semua kita seperti itu. Karena kita melihat muka, memandang muka. Dan Alkitab berkata Allah benci dengan orang yang memandang muka. Elia tahu dia bersikap di depan raja, di depan janda yang miskin, di depan siapa sama. Karena semua manusia sama di depan Tuhan. Dan Elisa menangkap prinsip itu. Dia bahkan tidak keluar. Tapi setelah Naaman sembuh, Naaman kenal Tuhan, dia ketemu. Itu menunjukkan bahwa dia tidak menemui Naaman bukan karena dia terlalu sombong. Tidak. Dia menemui. Tapi pada waktu Naaman ingin memberikan, dia tidak terima. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau Naaman bisa berkata, aku membeli mujizat itu. Aku membeli kesembuhan itu. Dia tahu bahwa kesembuhan adalah anugerah. Itu hal yang sepele buat orang lain. Tapi itu prinsip. Gehazi mengikuti Elisa. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan tahu. Ada seorang yang namanya Gehazi. Dan dia sama seperti Elisa mengikuti Elia. Gehazi mengikuti Elisa. Tapi Gehazi tidak pernah menangkap prinsip kehidupan. Dia cuma mengikuti sebagai pelayan. Dia mengikuti, menangkap segala mujizat. Kalau saudara pelajari, Gehazi bisa menceritakan kepada banyak orang tentang mujizat. Tapi dia tidak pernah menangkap tentang prinsip kehidupan. Hari ini saya tanya, seberapa engkau kenal prinsip kehidupan Tuhan? Seberapa engkau belajar tentang prinsip-prinsip kehidupan? Seberapa engkau sangat kenal Tuhanmu sampai engkau bisa menyukakan Dia? Engkau bisa pelayanan, belum tentu pelayananmu menyukai. Itu bisa pelayanan yang menjijikkan kalau engkau tidak pernah mengenal prinsip. Saya kasih contoh. Ya, ini contoh yang sudah sering saya katakan. Ada seseorang datang dan berkata, Bu, saya bawa oleh-oleh khusus saya jinjing dari Singapura. Karena ini lagi, di sana lagi terkenal lah, enak sekali. Katanya. Saya berkata, oh, terima kasih Bu, ini es enak sekali. Kemudian saudara, dia berkata, nanti bilang ya Bu, rasanya gimana? Kalau Ibu suka saya bawain lagi kapan-kapan kalau saya ke Singapura. Terus dia bilang, ini es durian yang terenak di Singapura. Saya langsung senyum, saudara. Saya bilang, oh ya, senyum. Ya Bu, ya bilang ya. Senyum itu bahasa universal. Jadi tidak bilang iya, tidak bilang tidak. Dan sebenarnya kenapa masalahnya? Saya itu tidak suka durian, saudara. Segala macam bentuk durian, dari dodol, es, apapun, saya tidak suka. Karena baunya saya tidak suka, saudara. Saudara, orang ini berusaha memberikan. Tapi karena dia tidak kenal saya, dia tidak bisa menyukakan saya. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita berkata kita mau beri yang terbaik. Tapi Tuhan berkata itu karena kesombongan. Bukan keluar dari cinta. Tuhan tidak suka. Kadang-kadang kita pengen, saudara, ya, untuk pelayanan. Tapi pelayanan kita mulai senggol kiri, senggol kanan. Kita mulai menyakiti yang lain. Dan Tuhan bilang itu kejijikan. Sekali lagi, tanpa engkau mengenal prinsip kehidupan, tanpa engkau mengenal prinsip dan hatinya Tuhan, engkau tidak bisa menerima jubah itu. Malam hari ini, saya berdoa ada orang-orang yang bisa menangkap ini. Ada orang-orang yang bisa menangkap kesempatan. Orang yang bisa tidak terikat dan berani melepaskan. Ada orang-orang yang punya hati seorang pelayan. Ada orang-orang yang menginginkan yang roh itu lebih dari yang jasmani. Dan ada orang yang begitu mengenal Tuhannya sehingga dia siap untuk memakai jubah yang Allah sedang sediakan. Dilantik menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Mari kita berdoa.